warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ja'ala da'wata ilal huda wa dilalata 'alal khairi wan nasihata lil muslimin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin Rasulil Amin wal Habibil Makin khatimin nabiyyin wa imamil muttaqina wa sayyidis sabiqina wal lahiqin wa ala alihi wa ashabihil mukhlisina shodiqin wa ala tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kembali ke halaman 191 baris kedua dari atas. Namun sebelumnya diberitahukan kepada ibu-ibu sekalian, bagi ibu-ibu yang mau ngopi silahkan ngopi, yang mau ngeteh monggo ngeteh, yang muda-muda yang bawa kelapa muda monggo disedot kelapa mudanya, yang bawa permen dibagi-bagi, dimut-mut dulu permennya. Kalau kakinya dengkulnya sudah mulai pegel-pegel kesemutan, yang mau belonjor monggo belonjoro ya. Kalau yang pinggangnya pegel-pegel kemeng-kemeng, yang mau bersandar silahkan cari sandaran. Jangan lupa carilah sandaran yang kuat. Jangan bersandar kepada sandaran yang tidak kuat, nanti tidak malah gep. Ya, bon monggo. Aku tak mau misik. Ya, orang isi pengajian itu seperti mobil, ya, ibarat mobil jalan, perlu diisi bensin. Beda dengan ibu-ibu. Ibu-ibu kan cuma dengerin ibarat mobil mogok. Kalau nggak didorong nggak jalan. Nah, yang mau ngantuk monggo silakan ngantuk. Boleh ya Pak? Boleh ngantuk, boleh teklak-tekluk. Tidur juga boleh. Ya, liar. Nggak apa-apa ya, matanya merem nggak apa-apa. Yang penting hati dan pikirannya tetap siap. Kembali ke halaman 191 baris kedua dari atas. Qala musannifu hadal kitabi rahimahullah wa radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Summa inal amra bil ma'rufi wan nahya 'anil munkari wajibun 'alal kifayati. Fakhaisu koma bihil ba'du minal muslimina saqatul kharaju bi qiyamihim 'anil bagin. Wah tas sawabu bil qaimina faqat. Wa khaisu qasaru fihi kulluhum amal ismu wal kharaju kula alimin bil munkari minhum yastati'u izalatahu wa taqdirahu biyadin aw lisanin. Artinya, summa kemudian inal amro bil ma'rufi sesungguhnya mengajak-ajak memerintahkan kepada kebaikan, amar ma'ruf itu mengajak memerintah kepada kebaikan, perkara yang baik. Wan nahya 'anil munkari dan nahi munkar, mencegah perkara yang buruk, yang jahat, mencegah kemungkaran. Wajibun 'alal kifayati, hukumnya wajib kifayah. Fardu kifayah. Jadi hukumnya wajib, tapi kifayah, bukan fardu ain.
Kalau fardu ain kewajiban pribadi, individu, setiap orang wajib melaksanakan. Kalau wajib kifayah, kalau sudah ada segolongan, sekelompok yang sudah melaksanakan, yang lainnya gugur kewajiban. Paham ya? Itu bedanya fardu ain dan fardu kifayah. Contohnya menjenguk orang meninggal fardu kifayah, mengurus jenazah fardu kifayah, nyolati jenazah fardu kifayah, mandiin jenazah fardu kifayah, nyolati jenazah fardu kifayah, menguburkan jenazah fardu kifayah. Kalau sudah ada yang ngurusin, yang lain gugur kewajiban. Paham ya? Iya. Sama itu namanya fardu kifayah. Fakai sukoma bil ba'du minal muslimin. Maka sekiranya didirikan wajib kifayah itu oleh sebagian dari kaum muslimin sakotol khoroju biqiyamihim, maka gugurlah dosa dengan melakukan mereka. Anil bagin, dari sebagian yang sisanya. Jadi kalau ada sebagian yang melakukan, maka sisanya itu tidak berdosa. Ngerti ya? Waqtas sawabu bil qaimina faqat. Dan tentu saja memperoleh pahala untuk orang-orang yang menjalankannya saja. Tapi yang dapat pahala yang mengamal. Oh yang enggak ya ojo ngiri. Oh iyalah. Kalau pengen dapat pahala ya harus ikutan. Enggak mau ikut pengen pahala. Ya, nandur yen orang nandur ya orang. Siapa yang menanam dia panen. Kalau enggak nanam jangan ngarep panen. Orang enggak nanam kok ngikut panen namanya bener. Paham ya? Aku sempurna ngaku ngaji kalau cepet paham begini. Wes lanjut ya. Udah paham berarti. Ya gitu. Pengen panen yo nandur. Kalau nggak nandur ya. Jadi kalau fardu kifayah, kalau sudah yang melakukan, yang lain sudah tidak wajib. Tapi hanya khusus yang melakukan saja yang dapat pahala, yang nggak melakukan yoti. Wong fardu kifayah. Neng ora du. Nah gitu loh. Paham ya? Lanjut. Enak. Wa kaisu qasaru bihi kulhum amal ismu wal kharaju kula alimin bil munkari minhum yastatiu izalatuhu wa tagyiruhu biyadin aw lisanin. Ya. Wa kaisu qasaru, dan di mana mereka melakukan dalam mengerjakan, ya. Dan di mana saja mereka melakukan dalam mengerjakan kulluhum wajib kifayah itu amal ismu, ya, semuanya muslimin, maka meratalah dosa wal kharaju dan kesalahan. Kula alimin, kepada setiap orang yang tahu, bil munkari, kepada perkara munkar, minhum dari mereka, yahtatiu, yang mampu menghilangkan munkar, wat takjirahu, dan merubahkannya biadin dengan tangan, aulisanin atau lidah. Kalau ada perkara mungkar, ya, kemudian orang itu tahu di situ ada kemungkaran, lalu dia tidak melakukan pencegahan, nggak mau ngajak-ngajak kebaikan, nggak mau mencegah kemungkaran, padahal dia tahu. Padahal kalau mau dia mampu melakukannya, ya, dia mampu melakukan, tapi dia tidak melakukan, maka dosanya rata. Sak kampung dosa kabeh, karena dia mampu melakukan. Setidaknya kalau nggak bisa dengan tangan, dengan kekuatan, dengan lisan, dengan menasehati, memberita, tapi dia tidak lakukan, nggak ada yang mau melakukan. Sekampung dosa semua, sak kampung salah itu fardu
kifayah. Makanya harus ada. Kalau kok begini-gini nih wajib ada. Alhamdulillah kita tergolong orang yang diberi sesuai batas kemampuan kita masing-masing. Alhamdulillah itu berkah. Itu sudah luar biasa nilainya. Kita nggak usah minta macam-macam juga. Bisa begini udah keren banget. Iya benar? Keren banget. Allah izinkan kita bisa begini, ini sudah ya. Udah nggak usah nuntut macam-macam. Nanti datang sendiri. Betul nggak? Nggak usah beli kupu-kupu. Bikin aja taman, nanti kupu-kupu otomatis datang. Jangan rindu sama kupu-kupu. Bikin kupu-kupu rindu sama kita. Jangan kangen sama pahala, bikin pahala kangen sama kita. Plus jangan pernah rindu sama duit, bikin duit rindu sama kita. Riyadus Salikin gitu loh. Taman. Paham ya? Sepakat? Sepakat? Oh, kali gak sepakat. Enak, pokoknya gitu aja udah. Nah ya. Wa awalu mayajibu inda musahadatil munkari ta'rifu wa nahyu bil lutfin wa rifkin wa safaqatin fa in hasola bidalikal maksudu wa ila in taqala minhu ilal wa'di wa takhwifi wal golzoti fil qawli wa ta'nifi summa ilal man'i wal qahri bil yadi wa ghairiha. Bam basaroti takdiril munkari bil fi'li. Oke. Ya. Wa awalu, dan yang pertama mayajibu inda musahadatil munkari ta'rifi. Ketika melihat perkara mungkar ialah memberitahu. Ya, wa nahyu bil lutfi, dan melarang dengan halus, warifkin dan ramah, wasafakotin dan kasih sayang. Bagaimana kalau di antara kita melihat perkara yang mungkar? Bagaimana? Apa yang kita lakukan ketika kita melihat kemungkaran? Satu, memberitahu. Barangkali dia belum tahu. Ya. Kalau ada temen kok ngomongin orang, kasih tahu aja. Malah nimbrung ya. Kasih tahu aja. Barangkali dia belum tahu. Ngomongin orang tuh. Udah gitu aja ngomongin. Ada apa sih? Jangan malah ngikut-ngikut kepo. Ada apa sih? Kepo mama, ada apa sih? Ada apa aja? Sarwa kene. Lagi ngobrol. Paham nggih? Hukumnya apa? Hukumnya apa? Dosa. Wajib. Jadi memberitahu hukumnya wajib. Jangan malah ngikut. Memberitahu dosa, kalau ngikut ya dosa. Kalau sekampung nggak ada yang memberitahu, sekampung dosa semua. Contoh. Kalau ada kemungkaran. Pertama cuman ngasih barangkali dia belum tahu. Ya, pertama dengan at-ta'rif. Ta'rif itu memberitahu. Barangkali dia belum tahu. Kalau masih gitu, kalau dia udah tuh wa nahyu bil lutfi. Ya. Kalaupun dia udah tahu, larang. Tapi cara ngelarangnya yang halus. Dengan halus cerita aja, kita nggak semata-mata jangan begitu, nanti orang tersinggung. Orang tersinggung. Lu kan ngomongin orang dosa masuk neraka, nggak? Jangan langsung begitu. Cerita. Suatu hari Rasulullah sedang duduk-duduk dengan Sayyidatina Aisyah. Kemudian ada orang lewat.
berdua wanita, yang satu kurus selencil tinggi, yang satu gemuk bulat. Saya makmur. Saya makmur. Nggak ngomongin, nggak. Cuman bilang sama Rasul, ya Rasulullah, lihat deh itu. Orang jalan kayak angka 10. Langsung apa? Ditegur. Makanya keluar bahwa menggunjing, menggibah itu diumpamakan sama seperti orang yang memakan daging bangkai saudaranya sendiri. Jijik nggak? Jijik nggak? Lah kok pengen ikut? Jerry, ayo Jerry. Nggak kelihatan. Kan nggak kelihatan, jadi makanya. Jangan. Kok seneng melakukannya? Seru, tahu. Seru sekali. Seru sekali kata Makmur. Melihat orang makan babi, makan asu. Tapi malah seneng makan bangkai saudaranya sendiri aja. Kalau zaman dulu siapa itu ya? Sumanto. Nah kalau perempuan ya Sumanti. Perempuan nggak ada, Pak. Paham ya? Cuman cerita. Cerita. Dulu saya pernah dengar cerita. Itu namanya melarang dengan cara yang Halus. bisa kan? Insya Allah. Bisa kan? Kalau nggak kalah ngamuk dibilangin. Pun enggak malah jadi provokatornya. Baik malah ngamuk kan dibilangin. Dengan cara yang lembut. Ya, jangan jangan arogan. Makmur. Barikin dengan cara yang ramah. Contohnya Pak Warto. Masih. Asik dong. Kayak begini nih enak kan? Enak. Ramah nggak? Ramah. Ramah lembut nggak? Tapi terasa nggak? Rasa. Lembut Pak, nyelekit. Jepit. Kayak sutra. Tapi kan lembut enak, ya kan? Wong yang dibilangin, yang dikasih tahu ketawa-ketawa kan berarti seneng. Kok nggak mikir gitu ya? Mikir, Pak. Malah cengengesan di kandang. Nah, karena caranya dengan lembut, dengan Ramah. gitu. Coba kalau mencereng. Coba kalau metenteng, wah, coba. Sesuk ra mangkat ngaji. Saya ramah kata. Nah, iya, besok nggak berangkat ngaji. Ustaz Meli. Plus wasafakotin dan tetap dengan penuh kasih Sayang. biar jahat kayak apapun, seburuk apapun, dia saudara kita. Dulur iku tega larane gak tega Patine. itu pinter. Jawa gitu. Kita tega saudara sakit, tapi kalau sudah mati kita kagak Tega. masa saudara itu udah matiin aja sekalian. Jangan. Tetap dengan penuh kasih. Sayang. Justru begini ini karena kasih, Sayang. bukan benci. Jangan ada kebencian sedikit pun dalam hati kita. Jangan ada hasud. Jangan ada dengki. Semata-mata kita melayani Allah. Gimana caranya? Loh, hamba itu kan kawula. Kawula kerjanya apa? Melayani Majikan. Kalau Allah majikan kita satu-satunya, kita kawula. Jadi kerjaan kita jadi manusia ini hanya menjadi pelayannya Allah. Saya dapat ijazah dari yai saya yang saya pegang sampai sekarang satu. Saya makanya nggak peduli capek, nggak peduli sakit, nggak peduli jauh, nggak peduli hujan. Kata kiai saya amalkan, man khodama khudima. Kodama Kudima. Khodama itu fi'il kata kerja. Khudima juga fi'il kata kerja. Sama-sama kata kerja. Apa artinya khodama? Khodam itu melayani. Khodim itu yang melayani. Khodama telah melayani. Khodimun orang yang melayani. Bukan khodam tapi khodim yang benar. Khodimul ummah, pelayan Umar. Ini saya ini pelayanin jenengan. Jangan sungkan-sungkan sama saya. Harus nurut.
Ya napa mboten? Saya begini ini dalam rangka melayani panjen. Sampeyan kok sungkan kali kulungan pelayan. Sampeyan maji. Bukan. Halo majikan. Sewenenge. Sewenenge. Loh. Betul enggak? Man khodama khudima. Kalau khodama dia telah melayani, kalau khudima dia telah dilayani. Jadi ada melayani, ada dilayani. Sama apa beda? Beda. Terus man khodama, barang siapa yang mau melayani Allah, khudima, sepanjang hidupnya pasti dilayani oleh Allah. Dilayani sama Allah. Makanya hamilul Quran ahlullah, dianggap keluargane Allah. Kalau Allah sohibul bait, kita menjadi ahlul bait. Keluarga dilayani, mesti dijaga. Betul nggak? Diupeni, diurusi, dicukupi. Dari dunia sampai akhirat. Siapa saja yang dilayani Allah, mau melayani Allah, dilayani Allah, sesulit apapun perjalanan hidup kita, pasti sampai pada tujuan, sampai finish. Pasti sukses. Karena Allah yang layani. Man khodama, sapa sing layani Gusti Allah bakal dilayani Gusti Allah. Ini amalane para wali. Baru dengar tuh. Jadi kita hidup jadi manusia, tugas kita apa? Melayani. Jadi kawulane Allah. Hamba Allah. Mana dalilnya? Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Kok gak hafal sih? Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Inna akramakum indallahi atqakum wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Amin. Allahumma amin. Keren? Keren? Keren. Ya ayuhan nas, hei semua manusia tanpa kecuali, nggak pandang agama, nggak pandang kaya, nggak pandang miskin, nggak pandang pejabat, nggak pandang rakyat, nggak pandang ustadz, nggak pandang bangsat, nggak pandang ustazah, nggak pandang basatiyah. Asal dia manusia dipanggil oleh Allah. Keren nggak? Enak atau betul? Enak. Diundang oleh Zat yang Maha Besar. Kalau jenengan dapat undangan dari Pak Camat, bangga nggak? Bangga. Baru camat. Bagaimana kalau presiden yang undang sampean? Ini Allah undang kita. Ya ayyuhan nas, hai manusia, suruh apa? Ubudu. Jadilah kamu kawulaku, menghambakan diri kepadaku. Ubudu rabbakum. Jadilah kamu hamba Tuhanmu. Jadilah kamu cekamulone Tuhan. Jadi manusia disuruh jadi apa? Hamba. Hambanya siapa? Allah. Bukan hambanya yang lain. Sama itu bukan hambanya suami. Istri itu bukan budaknya suami. Hormati istri-istri. Paham? Itu enggak suami-suami ini? Enggak ada. Enggak ada tuh Pak. Nah iya loh. Hei, suami juga bukan budaknya istri. Ada budak, Pak. Jangan sok budakin suami. Suami turun jemurin sempak sama utang. Kerjasama ya. Itu namanya kerjasama, Pak. Iya, bagus. Tapi jangan bu,
Cukup kita jadi budaknya Allah. Jangan mau dibudakin sama yang lain, apalagi dibudakin hawa Nafsu. tuh, banter banget, sudah biasa berarti. Iya Pak. Nah, betul nggak? Tugas hamba itu apa sih? Melayani majikan. Man khodama. Melayani Allah. Bagaimana cara melayani Allah? Layani Allah. Apapun yang kita lakukan ini tidak ada tendensi yang lain kecuali semata-mata menjadi pelayannya Allah untuk menyampaikan cinta dan kasih sayangnya Allah kepada orang-orang yang membutuhkan kemampuan kita. Halo? Apaan? Jadi saya begini lagi melayani panjenengan sesuai dengan kebatas kemampuan saya. Saya mampunya cuma membaca. Ini dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar dengan cara yang lembut, dengan cara yang ramah, dengan penuh kasih sayang. Kasih sayang siapa? Allah. Dari tadi gua begini Allah lagi. Iya, kasih sayang Pak Ustaz. Ngono lho. Seneng ya. Tapi ini semua adalah dalam rangka pelayanan. Melayani Allah untuk menyampaikan cinta dan kasih sayangnya Allah kepada panjenengan yang membutuhkan kemampuan saya sesuai dengan batas kemampuan saya. Jujur zaman kesini butuh apa dari saya? Ilmu. Lah iya ini yang karena yang saya punya cuma ini dengan kasih sayang. Ini pun cinta dan kasih sayangnya Allah. Kalau Allah tidak cinta dan sayang pada jenengan nggak bakal kuat berangkat ke sini. Asam urat bisa nyampe itu loh. Jangankan asam urat, baru mendung alasan kok. Betul. Nah, man khodama kudima. Barang siapa yang melayani Allah, pasti dilayani sama Allah. Saya selesai ngaji, nanti makan dilayani saya. Sama dayang-dayang. Betul. Sama dayang-dayang. Halo? Fakta apa fiktif? Fakta. Apakah saya pernah minta-minta dilayani? Loh, ngapain pada ngelayanin saya? Dipercaya sama Allah. Karena memang jadi pelayannya Allah. Makanya. Jadi isinya saling cinta mencintai. Kok sampean tai-taikan saya yuk. Saling cinta Mencinta. Nah, ngono aja pakai iya. Cinta sama i. Cinta dong. Saling sayang Menyayangi. rahmatan lil Alamin. terwujud apa tidak? Terwujud. Gampang apa susah? Gampang. Jos. Semungut. Semut. Banyak godaannya. Itulah Sam. kaf Pak. sempur. Nah. Kalau tidak udah. Tapi kalau udah masuk unsur-unsur yang tidak manusiawi, maka cinta dan kasih sayang itu akan cabut oleh Allah. Yang ada muncul hasud, dengki, sirik, adanya berantem, saling bunuh-membunuh. Gimana benar? Fakta? Ini loh. Makanya amar ma'ruf nahi mungkar itu prinsip dalam rangka melayani, menyampaikan cinta dan kasih Sayang. bagi orang yang membutuhkan kemampuan. Mampu naik motor, anterin aja anak-anaknya orang yang nggak sempet itu. Tapi bukan karena bayaran, karena melayani Allah, menyampaikan cinta dan kasih sayangnya Allah. Kalau sampean mikirin bayaran, piro sing ngojekin cah sekolah bayarane? Lereno tak gendeni. Saling Tak gendeni ngojek gitu maksudnya. Tak gendeni bayarane ngono. Weh, ampun. Ngajakin apa, Teh? Mau bikin janda. Oh iya, ganti. Insya Allah Bu. Kalau itu tertancap di hati kita, kita tidak akan keluh kesah. Karena apa? Yakin Allah nanti yang akan melayani hidup kita. Iya, Pak. Sampai nang ngarepi bayaran, sampean dadi budaknya wong sing iku. Piro sak wulan? Betul, beratur. Halo. Piro, Bu? Alah 200, 300 dipotong bensin, belum servis. Bannya tipis.
Wes sampean kok dadi kawulane menungso, capek. Pon nggih? Udah. Waduh. Dintekno apa ora? Dintekno. Tak perkebak kalau dintekno. Waktunya tinggal 2 menit. Oke. Jadi gitu ya, Bu ya. Nah, jadi tetap kalau semampu kita bisa mencegah dengan lesan lesan. Itu yang pertama ya. Caranya bagaimana? Tetap dengan lemah lembut, dengan penuh kasih sayang, ramah. Jangan arogan, jangan sok-sok paling suci, jangan sok-sok paling benar. Suatu saat pun kita akan kepleset dalam kesalahan yang wong masih hidup. Ya, banyak jalan terjal yang licin. Nah, fa'in hasola bidzalikal maksudu wa ila intakola. Nah, maka jika berhasil dengan jalan demikian apa yang dimaksud, maka itu yang dicari. Jadi kalau berhasil dengan cara kita dengan memberitahu pertama, kedua menasehati dengan cara yang baik. Kok dengan cara itu berhasil? Emang itu maunya berarti dakwah kita amar ma'ruf nahi mungkarnya berhasil. Wa illa intakola, dan jika tidak maka pindah. Kalau dengan memberitahu kok isek ndablek, dinasehati ndablek, pindah minggu dari cara lain. Dengan apa? Ilal wa'di, dengan memberi nasihat. Dinasehati, kamu itu kan sebetulnya ngerti ya, wong kamu tiap Rebu ngaji kok masih gitu aja sih. Lihat nih, dinasehati. Kan pernah muhasabatu nafsi, pernah nasohiku diniyah, pernah ngaji Al-Quran dari Al-Baqarah sampai Maidah. Hal itu tapi ya nasihati dia itu buat takwib ya, dan diperingatkan. Ingat kamu, kalau kamu selalu melakukan kayak gitu, dampaknya gini-gini, pahalamu habis, dicabut, diberikan orang yang kamu gunem. Kalau nggak cukup ganjaranmu karena kebaikanmu cuma saitik, dosanya orang yang kamu gunjing akan dicabut, ditimpakan sama kamu. Ini namanya peringatan. Dengan cara itu kalau dikandani angel. Nah, oke ya, takwib. Wal joti, dan harus dengan cara yang tegas. Oleh itu tegas. Tegas bukan berarti arogan. Tegas. Nah iya, nah ora yo. Jangan selengean kalau begini. Serius nih saya. Apa dikira kan tegas. Nah itu tadi, coba contohnya di depan Bu, di depan contohnya. Nah itu bisa dilakukan, bisa terhadap suami, bisa terhadap anak, bisa kepada tapi kalau masih bisa lemah lembut, jangan bengok-bengok Bu. Di rumah tonggo kapan orang bilangin anak sampai teriak-teriak tetangga semua denger. Pelan-pelan lah dibaranya sini lah, dengan penuh kasih sayang. Siapa tuh? Sepele. Apa tuh? Tapi walau saatnya tegas kita tegas. Tapi kalau harus lemah lembut jangan lemah lembut. Oke ya Bu ya, paham ya? Nah itu maksudnya. Kalau nggak bisa dengan cara itu, dengan cara lain. Jadi wal joti fil qauli. Jadi dengan suara yang keras. Nah, watak nifi, dan teguran juga yang keras. Ditegur dengan teguran yang keras. Awas kamu ini. Besok sekolah nggak dikasih sangu. Oh no. Kalau dimatung, kata sangu nih. Masukin aja kamar mandi di kunci. Nah, neng cuman tegur. Namanya juga mendidik. Suma ilal man'i wal kohri bil yadi. Kemudian kepada melarang dan memaksa dengan tangan. Kalau sudah dengan cara keras nggak bisa, dengan tangan. Gewer lah, tapi pura-pura aja gewernya kenceng-kenceng. Nanti kalau kupingnya gambleh kan anakmu juga. Nanti kamu juga yang repot ke dokter. Ya, enak-enak ini gitu, dengan tangan.
mukulnya mukul mendi, jangan gedebak-gedebuk, gebukin anak udah kayak gebukin maling. Kan ada juga yang gebukin bini kayak gebukin Maling. habis digebukin dikel, kagak tahu diri, kagak tahu malu. Oh enggak, kalau mungkin bisa Jadi kok ketawa kamu? nggak mau Pak ditelonin kan. Iya. Balas lah ya, dia kan balas ya. Tinggal. Ngapain tuh nggak rugi balas? Wah, coba itu. Dia malah gantian. Oh, malah dia yang ngotot toh. Hobi nggak Bang ini enggak, dan dengan cara yang lain, ya, bisa dengan tangan. Nah, bagi para penguasa, dia punya kekuasaan. Nah, para aparat dibayar untuk itu, kasih becil, becil wae. Angel-angel ya kan, dan karena dibilangin pelan-pelan tidak bisa, dengan cara ini tidak bisa. Wa mubasharati takdiril munkari, dan melakukan merubah munkar itu bil-filit dengan perbuatan. Sudah tidak dengan lisan lagi, dengan tarik aja. Nah, ya. Daripada dia celah, tapi dengan tetap dalam rangka kasih sayang. Kalau tak biarkan kamu celaka dengan keras. Udah jelas keinjek kakinya itu kejepit. Sikilku kejepit. Mas, abu, tarik. Weh, sikilku lho. Ngono. Dengan perbuatan. Paham nggih? Jangan terlalu solo-soloan. Jangan terlalu slow kalau udah begitu. Celak pending gitu. Bil-fili. Ya udah, satu ya. Tak rampungnya. Amar rudhatanil awalatani ta'rifu bil lutfi wal wa'dun wa ta'wifu fahuma ammatani wal ghalibu fihima. Al istita'atu wa mudda'il ajzi anhuma muta'alilun wa mu'atazirun fil aksari bima la yakumu bihi udrun. Ya gini, amarut batani, adapun dua urutan ya, al awalatani, ada dua urutan yang pertama mencegah kemungkaran, satu memberitahu, kedua menasehati. Itu dua perkara itu al awalatani. Yang pertama tadi at-ta'rifu ialah ta'rif, memberitahu ya, pemberitahuan, bilutfi dengan kelembutan, wal wa'dun dan dengan menasehati, wa takhwifun dan menakut-nakuti. Fahuma, maka keduanya itu ammatanil wal ghalibu bihima. Cara itu tuh cara yang umum. Jadi kalau ada hal yang nggak pantas, ada hal yang tidak baik, kemudian kita ngasih tahu itu kan nggak pantas, itu kan nggak baik. Umum nomor semua orang bisa. Terus menasehati, besok-besok lagi jangan gitu, itu bahaya kalau ini orang ini. Umum nomor semua orang bisa. Dan sudah biasa wal ghalib fihima. Al istita'atu adalah semua orang mampu melakukannya. Wa mudda'il ajzi, dan orang yang mengaku lemah, anhuma, dari keduanya itu, muta'alilun, ialah orang yang mengerjakan, yang mengemukakan alasan. Kok hal yang kita mampu melakukan, kok kita nggak melakukan? Itu hanya orang-orang yang suka bikin alasan. Orang kaslan, orang males, orang egois, mentingin diri. Alasannya ada muta'alilun, wa mu'atazirun, dan bikin udur. Padahal apa? Habis aku ngomong kabeh, aku harus malu jane, tapi sikilku tiba-tiba matekluk alas. Bikin udur, padahal mampu sebetulnya. Cara itu bisa dilakukan oleh semua orang. Kok nggak mau melakukan? Jadi dosa. Gitu ya. Bil aksari, pada kebanyakannya orang banyak bima la yakumu bihi udrun, dengan perkara yang tidak dapat berdiri alasan dengannya. Enggak boleh alasan-alasan itu dipakai, karena kita mampu. Wong cuma ngasih tahu dan nasihati gitu loh. Itu perkara pertama. Wa amar rutbatu saniyah, dan adapun urutan yang kedua,
Urutan yang kedua, alati yalman bil qahri, yang dia itu ialah melarangnya dengan tegas, dengan paksa, melarang dengan paksa. Karena sudah pakai lisan sudah nggak bisa. Itu dibutuhkan apa? Kekuatan, tangan, kekuasaan. Batakdirul munkar, dan merubahkan munkar bil yadi dengan tangan, artinya ini kira-kira itu tanganku cuklek ya jangan. Tapi kalau tangan kita kuat untuk tarik. Nah, artinya apa? Kalau nggak mampu dengan itu kekuatan, ya dengan kekuasaan orang para penegak hukum, tegakkan keadilan, tegakkan hukum dengan adil karena dia punya kekuatan itu untuk mencegah kemungkaran, jangan dibiarkan gitu ya. Bilyati falayah tati'uhu, ya, maka tidak akan mampu kepadanya wayan tamakkamu minhu, dan tidak akan kuat dari melarang munkar itu fil aksari pada kebanyakan orang. Kebanyakan orang urutan yang kedua nggak sanggup. Kita sanggup mencegah koruptor karena kita nggak punya kekuatan. Tapi kita hanya bisa pakai semua orang bisa. Tapi yang ini khusus orang yang punya kekuasaan yang diberi kuasa. Ya, minhu fil aksari ila man bajala, kecuali orang yang mengerahkan nafsahu, dirinya lillahi ta'ala, kepada Allah Ta'ala, kecuali orang yang sudah menyerahkan diri kepada Allah, orang yang sudah berserah diri kepada Allah, wajahada bimalihi, dirinya digunakan untuk berjuang, hartanya diserahkan kepada Allah untuk berjuang. Wanafsihi, harta dan dirinya fisabilillah, di jalan Allah. Itu baru tuh. Nah, kita nih nekat, kita berjuang di jalan Allah. Nah, saya punya uang, dengan uang saya, dengan tenaga saya. Nah, itu baru hebat. Nah, orang-orang itu wasara la yakhafu billahi, dan jadi dia itu tidak merasa takut. Orang yang begini berjihad di jalan Allah tidak merasa takut billahi, dalam menegakkan agama Allah, tidak ada takut. Nggak takut apa? Lau matalahim, celaan orang yang mencela. Dia sudah nggak peduli celaan orang, omongan orang mau ngomong apa. Yang penting saya tetap berada di jalan Allah. Al-haq mir rabbi. Orang mau ngata apa, mau mencela, yang penting kita tetap ada di jalan Allah. Nah, itu lataku lau matalain. Orang bisanya cuma kita berbuat baik sebaik apapun di masyarakat tetap diomongin. Yang penting kita tahu jalan Allah, jalan kebaikan, jalan kebenaran, kita tetap ada di atasnya, terserah orang mau nilai apa. Karena otak manusia itu unik. Unik ya Bu, otak manusia itu unik nggak? Nggak tahu uniknya. Ibu berbuat baik seperti apapun itu nggak kesimpan di otaknya manusia itu. Tapi sampai berbuat jelek, berbuat salah sedikit saja kesimpan bertahun-tahun. Unik lah membuatkan. Makanya jangan peduli omongan orang, pandangan orang, selama ini baik benar sesuai dengan apa yang telah kita tahu di dalam petunjuk Tuhan dan Rasulnya, jalankan. Terserah orang mau ngomong apa. Paham ya? Nanti tidak malah jadi nyerimpeti. Udah, jadi nggak takut lawan mata lain. Aukana makdunan, ya, atau dia aukana makdunan, atau ada ia diberi izin lahu, ya, fi takdiril munkar, dalam merubahkan kemungkaran. Dengan izin Allah dia bisa merubah kemungkaran. Min jihatis sultan, dari arah pemerintah dikasih izin untuk mencegah. Tak kasih bedil, kalau memang macam-macam bedil aja. Dia sudah mendapat rekomendasi izin dari pemerintah. Contohnya para para polisi, para tentara, para kabinet itu ya. Wallahu a'lam bis. Cukup? Cekap. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Saya mengingatkan, insya Allah malam Senin besok, malam Senin pagi kita istighosah, kemudian kelanjutannya malam Jumat Kliwon itu manakib, itu sekaligus memperingati atau melaksanakan menyambut tahun baru Hijriah 1 Muharram. Monggo kepada ibu-ibu semua di Gulawentah yang baik supaya ada syiar dan lebih
meriah ya, monggo diatur bagaimana baiknya musyawarah. Nggih, tapi manakib tetap ya nanti diatur waktunya oleh saya. Ya, ibu-ibu pokoknya kemas yang sebaik mungkin. Jadi acaranya nanti bisa ibu-ibu dulu, bisa anak-anak kita dulu, nanti selesai baru manakib nanti saya atur waktu. Oke? Nah, ibu-ibu persiapkan aja. Ya, ibu-ibu adalah tuan sohibul had. Iya, siap. Jangan kayak kamu. Bon. Ada mau ditanyakan? Cekap. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita sekalian, memberikan kekuatan lahir dan batin mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba Allah yang muslimin, mukminin, muhsinin, mukhlisin dan muttaqin yang selamat, sejahtera, bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li auladina wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa li asatidina wali talamidatina wali talamidina wali talamidatina wali jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tabli bainana wa bainahum bil khairati rabbi fir warhamna anta khairur rahimin wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa du'aan mustajabah wa rizqan halalan thayyiba wa syan fid dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum wa taqabbal ya karim. Demikian, banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Alon-alon. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu Orang bilang ketua kita kayak lokal. Aduh. Siapa yang memang terkait dengan pasar di sini? Hanya pasar. Yo nggak. Kayaknya aku pasar sih. Yo nggak loh. Astri. Astri. Antar Bapak. Astri ya.